Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mencari lokasi informasi dari dosen pengampu Bapak Hermanda Simamora MTH. Sebelum saya menjelaskan materi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrian Kabiakan, NIM 190201022, Grup A semester 3 Prodi Teologi. Oke, saya akan menjelaskan materi saya. Dalam mencari lokasi informasi, ada tujuannya, yaitu mampu menentukan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan, menelusur dan mengumpulkan informasi dalam bentuk literatur dengan tepat. 2. Sumber lokasi dapat diakses langsung maupun melalui internet. Contoh sumber informasi terbagi dalam 5 bagian, yaitu dokumen, manusia, lembaga, benda, situasi. Dokumen sendiri terdiri sebagai berikut. Pertama, textbook. Kedua, ensiklopedia. Ketiga, kamus. Majalah. Kelima, jurnal. Keenam, skripsi. Laporan penelitian, film, dan lain-lain. Contoh yang dapat kita ambil dari Google, yaitu ya, ini dia contoh yang dapat langsung kita ambil dari Google, yaitu makalah Etika Kristen. Oke. Yang kedua, sumber manusia. Sumber manusia seperti aktor, penulis, dosen, peneliti, pemimpin, informan, dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga, benda, dan situasi. Oleh sebab itu, lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kedua, benda dan situasi. Pakaian yang dikenakan seseorang merupakan informasi bagi desainer. Oke, itulah bagian-bagian dari sumber informasi. Adapun karakter sumber informasi sebagai contoh, karakter dan sumber informasi. Karakteristik informasi seperti meta informasi atau lokasi, penulis, buku, isi. Sumber informasinya itu katalog, indeks, bibliografi, abstrak, tinjauan pustaka, daftar pustaka, catatan kaki, pustakawan, penulis, peneliti, dosen, rekan. Karakteristik informasi dalam informasi bersifat pengantar, latar belakang. Sumber informasinya kamus, ensiklopedia, almanak, textbook, dan karya umum lainnya. Karakteristik informasi populer, opini, fakta. Sumber informasi surat kabar, majalah, televisi, radio. Informasi ilmiah, konsep, teori, informasi mendalam. Sumber informasinya jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai buku. Karakteristik data, informasi data statistik, data kualitatif. Sumber informasi, lembaga penelitian, biro statistika, universitas media massa, laporan penelitian, laporan statistika, responden, informan, objek kajian. Yang terakhir,
Karakteristik informasi dokumen resmi, peraturan, perundang-undangan, dan sebagai berikut. Sumber informasinya, lembaga pemerintah, lembaga swasta. Oke, langkah penelusuran. Mengetahui kebutuhan informasi. Mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat dan menyusun strategi penelusuran. Alat penelusuran seperti kartu katalog perpustakaan. 2. Sarana pencari dalam internet terdapat dalam Google, Yahoo, Web Crawler, iQOS, Xkite, Alta Search, Metacrawl, dan lain sebagainya. Adapun strategi penelusuran yang dapat kita lihat yaitu kata kunci bisa judul, pengarang, topik, penerbit, dan lain-lain. Yang kedua, boolean operators atau and or not disertai dengan tanda kutip, pemotongan kata atau penggunaan akar kata. Penggunaan and yang kita lihat di sini adalah kita langsung mencari dalam Google, lalu men-searching penggunaan and seperti berikut. Yang ke-11, or, yang terbagi dalam 4. Pertama, ingin mencari sumber informasi yang mengandung salah satu dari istilah yang dicari. Kedua, biasanya digunakan untuk sinonim, kata-kata yang berhubungan atau istilah yang lebih luas. Yang ketiga, misal, remaja or anak muda. Baru, friendship or pertemanan or persahabatan. Oke. Note. Untuk menemukan sumber informasi yang mengandung suatu kata, tetapi tidak mengandung kata lain. Not biasanya untuk membatasi cakupan suatu istilah, atau menghindari tercampurnya istilah yang sama. Contoh not, misalnya Asia not India. Setelah itu stress not psikologi. Oke. Yang terakhir, tanda petik. Tanda petik dalam mencari sumber informasi yang mengandung frasa yang dicari. Memilih kata-kata yang bersebelahan. Misal tanda petik air susu ibu seperti berikut. Adapun 5 petunjuk evaluasi informasi di web. Pertama, apakah yang disampaikan URL ke Anda? Kedua, perhatikan sekeliling halaman web, kemudian jawablah pertanyaan seperti about us, philosophy, background. Ketiga, carilah indikator kualitas informasi. Keempat, apa yang orang lain katakan. Kelima, apakah menambah informasi. Oleh sebab itu, perhatikan sekeliling halaman web. Temukan, yaitu about us, filosofi, background, biografi. Link tersebut untuk menemukan penanggung jawab isi web. Kedua, try catching back URL untuk menemukan nama lembaga atau entitasnya. Oke, jika tidak ditemukan link tersebut, hapus mundur sampai pada tanda petik, baru garis miring, terakhir kemudian tekan enter untuk menemukan nama pengelola server. Temukanlah update. Jika selalu update berarti tes tersebut dikelola dengan baik. Carilah indikator kualitas informasi. Cari link yang dikenal dengan link situs lain yang relevan, link terkait, dan lain-lain. Dalam karya ilmiah penelitian,
Kredibilitas tulisan dapat dibuktikan melalui dokumentasi catatan kaki atau cara lain yang digunakan. Yang ketiga, carilah indikator kualitas informasi. Cari link yang dikenal dengan link atau situs lain yang relevan. Edition situs, link terkait atau related links, dan lain-lain. Dalam karya ilmiah penelitian, kredibilitas tulisan dapat dibuktikan melalui dokumentasi catatan kaki atau cara lain digunakan. Jika Anda menemukan catatan kaki atau link yang merujuk ke dokumen tertentu, luangkan waktu untuk melihatnya. Apakah jenis publikasi atau jenis situs mereka, reputasinya ilmiah. Apakah mereka nyata ada di web atau tidak ada editornya. Sangat mungkin untuk membuat referensi palsu. Yang ketiga, periksalah siapa penerbit website atau bagian pertama dari URL. Harapannya, informasi baru, sebuah artikel jurnal, artikel koran, dan beberapa publikasi lain adalah asli atau penerbit aslinya. Oke, sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.